kedua antara Indonesia versus Singapura. Selamat menyaksikan. Silakan Bu Adi. Ya, terima kasih Bung Tio. Kembali lagi pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita akan menyaksikan pertandingan babak kedua Indonesia Singapura pada semifinal leg kedua Piala AFF 2020. Skor sementara 1-1 dan satu pemain Singapura, Safwan Baharudin, di akhir babak pertama tadi mendapatkan kartu merah atau kartu kuning kedua karena memang mengasari Rizky Ridho. Tentu saja Indonesia kini bermain dengan 11 pemain Singapura dengan 10 pemain. Asnawi gagal tadi karena diblok oleh Nur Adam Abdullah. Dan kesebelasan asal klub Ansan Greeners Korea Selatan yang pernah memperkuat PSM Makassar, Yasin Tayong, Rizky Ridho, Asnawi, Rahmat Irianto ke depan langsung arahkan kepada Ezra. Ada Haris Harun keluar lapangan pertandingan, coba menekan para pemain Indonesia. Ya, yang menarik adalah sebenarnya tadi bukan Safwan Baharudin yang mereka protes, itu jelas kartu kuning kedua, Bung Ahai. Tapi justru adalah pada saat kejadian sebenarnya Rahmat Irianto ya, yang dalam kita lihat memang sepertinya itu bisa saja menyebabkan penalti. Tapi sekali lagi konsentrasi dibutuhkan. Kita masih punya 40 sekian menit lagi untuk bisa mengantarkan tentunya harapan Indonesia untuk pertama kalinya bisa merebut gelar Piala AFF ini. Lempar ke dalam Indonesia, Syahdan Sulaiman memberikan umpan matang dari tendangan bebas. Sudah berhasil dimanfaatkan oleh Song Oyung untuk menciptakan gol balasan Indonesia. Singapura, Ramai Rumakik gagal tadi melewati Hami Syahin. Hafiz Nur, ada Ezra, langsung ke depan ada Witan Sulaiman, masih Witan, lalu terburu-buru Witan memberikan, melepaskan umpan, jatuh di kaki Rahmat Irianto. Ke tengah Rahmat, Kambuaya, balik pada Rahmat. Asnawi, dalam Asnawi sangat baik, dipotong oleh Adam. Pelanggaran dilakukan oleh Asnawi terhadap Nur Adam Abdullah. Ya, jelas buat Singapura sendiri tentunya taktik melakukan counter attack akan lebih intens lagi mereka lakukan, mengingat mereka tidak memiliki ekstra pemain akibat daripada kartu merah yang diderita oleh Safwan Baharudin. Dan ini tentunya harus sedikit banyak kita waspadai. Kita boleh melakukan pressing, tapi tidak membiarkan mereka tentunya melakukan sebuah counter attack yang bisa membahayakan gawang daripada Nadir. Haris Harun pada Hafiz Sulaiman. Gagal tadi Sulaiman, Zulkarnain Sulaiman, Musliman maksudnya. Lewati Ramai Rumakik. Arhan langsung gagalkan oleh Irfan Fandi. Ami dan Nur Adam Abdullah tetap keluar menyerang para pemain Singapura pada Song Oyung tadi. Nur Adam, ada Arhan, Rizky Ridho menyapu bola ke depan. Irfan tadi, oh sangat baik Kambuaya. Tepat ada Asnawi, kapten kesebelasan. Masih Asnawi. Oh, Witan Sulaiman sendirian. Witan, masih Witan. Breaking Kambuaya. Oh Tuhan. Ya. Peluang yang sangat baik tadi Bung Doni. Ya, lagi-lagi di sini kita melihat ya on display bagaimana kecerdikan seorang Witan Sulaiman yang dia tahu kapan dia harus menarik sedikit posisinya, mengetahui bahwa dia akan bisa mendapatkan sebuah umpan yang sangat baik, dan dia melihat posisi bebas. Sayang sekali sebuah tendangan yang jauh di atas gawang yang dilepaskan oleh seorang Kambuaya. Shooting dari jarak 17 meter Ricky Kambuaya gagal tadi. Dan memang terlalu mengangkasa, terlalu tinggi dari arah sasaran. Masih belum berubah 1-1 Indonesia Singapura. Nah, Hasan Suni, tendangan bebas langsung. Ada Rahmat Irianto, ada Nur Adam Abdullah, berusaha dicecar oleh Witan Sulaiman. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Witan.
Haris Harun, kapten ke-11. Sahdan gagal tadi. Rahmat Irianto. Oh, Witan Sulaiman sendirian. Masih Witan. Dan Emu. Oh Tuhan, terlalu jauh Witan memberikan umpan kepada Ezra Walian. Kembali tekanan coba dilakukan Indonesia. Ezra Walian, Arhan Pratama, Rahmat Irianto kembali mendelai ke belakang. Rizky Ridho, Fahrudin. Umpan langsung sangat baik terobosan. Asnawi gagalkan lagi. Kambuaya, masih Kambuaya. Ezra Walian. Oh Tuhan, gagal lagi tekanan para pemain Indonesia yang memang sudah unggul. Pemain 11 melawan 10, terlalu jauh umpan kita lihat, Bung Doni. Ya, sangat disayangkan, tapi kita harus juga memberikan tentunya pujian ya kepada seorang Irfan Fandi yang bisa melakukan, tentunya mengakibatkan Irfan tidak bisa melakukan passing yang lebih akurat. Walaupun saya juga melihat sebenarnya Ramai dan juga Ezra terlalu dekat. Seandainya saja 1 meter sedikit lebih ke samping, ini tentu bisa mengantarkan Indonesia paling tidak unggul 2-1 melawan Singapura. Hanis Sagara coba dipersiapkan pelatih untuk menggantikan Ezra nampaknya. Oh, Nur Adam Singapura. Hati-hati, pelanggaran kembali dilakukan para pemain Indonesia. Harus hati-hati, harus mulai belajar para pemain Indonesia untuk bisa jangan terlalu sering untuk melakukan pelanggaran, Bung Doni. Ya, tentunya untuk tidak sering melakukan sebuah kesalahan, karena seringkali sebuah pelanggaran adalah tercipta mungkin kita terlambat menutup. Tapi kalau di sini saya melihat ya tidak terlalu fatal sekali, walaupun memang harus diwaspadai gerakan dari Nur Adam ini. Dan Asnawi sebenarnya memang kita tahu kedua wingback kita ini sering sekali membangun serangan maju ke depan, yang saya katakan hati-hati dengan counter attack yang dimiliki oleh Singapura. Mungahai. Tendangan bebas kembali Sahdan yang dipercaya untuk melakukan tendangan bebas, dan ada juga Nur Adam Abdullah. Kita lihat Irfan Fandi terus dikawal oleh Fahrudin. Harus hati-hati Indonesia. Nadeo harus fokus, tahanan Indonesia harus fokus. Sahdan Sulaiman tinggi datangnya, mudah saja buat Nadeo, cepat langsung, umpan langsung kepada Asnawi. Oh, gagal Asnawi yang berpindah posisi, nampaknya bergeser ke kiri. Hanis Sagara. Ya, apakah Ezra Walian? Sepertinya Bung Ahai, kalau kita melihat Hanis Sagara sudah bersiap-siap tentunya. Pelanggaran dilakukan para pemain Indonesia. Dewangga, hati-hati Indonesia, jangan terlalu sering. Hanis Sagara, striker asal klub Persikabo 1973 akan masuk menggantikan Ezra Walian, striker asal klub Persib Bandung yang telah mencetak 2 gol di Piala AFF, dan gol pertama dari Indonesia untuk memimpin, tapi sebelum disamakan oleh Song Oyung dari Singapura, sehingga skor menjadi 1-1. Inilah Ezra Walian. Ya, tentunya aplaus harus tetap kita berikan kepada seorang Ezra Walian yang bisa mengantarkan Indonesia paling tidak unggul 1-0 lebih dahulu. Dan situ kita berharap tentunya apa yang diperlihatkan nantinya ke depan oleh Hanis Sagara bisa menambah motivasi pemain-pemain Indonesia lainnya. Tentu saja Hanis Sagara diminta untuk bermain lebih cepat lagi. Betul, setuju. Karakter Hanis Sagara adalah bermain cepat dibanding Ezra yang lebih sebagai striker, bermain tendon. Hati-hati Indonesia. Hanis Sagara kurang cermat tadi untuk mengawal pergerakan Amireha, sehingga bisa menyundul dengan bebas tadi, Bung Doni. Ya, kalau di sini kita lihat kemampuan Singapura dalam melakukan set pieces, kita sering bahas dan kita sering lihat juga, dan kita juga merasakannya. Ini bebas, Bung Ahai, tanpa ada yang menjaga. Amireha untuk menyundul bola, sangat bebas. Saling mengingatkan tadi para pemain Indonesia. Witan Sulaiman, Dewangga, Ramai Rumaki kini cepat, umpan terobosan langsung pada Hanis Sagara.
dikuasai oleh Hani Sagara. Arhan Pratama, Rahmat Irianto, Dewangga, Rahmat Irianto, Arhan, Ramai Rumaking, balik pada Rahmat, Rizky Ridho, Asnawi, Witan Sulaiman, balik pada Asnawi, sangat cantik Asnawi, Hani Sagara, berduel dengan Haris Harun, jatuh di kaki Witan, sangat baik Witan Sulaiman, mengurung Indonesia, Hani Sagara, maksudnya Dewangga, lebar dia ke kiri pada Arhan, masih Arhan, sangat baik di kotak penalti Arhan, agak lagi berhasil digagalkan oleh Irfan Fandi tadi. Ya, sebuah gempuran yang sangat baik sekali ya Bung Ahai. Kalau kita lihat baik dari kiri maupun dari kanan, ada Arhan, ada Witan Sulaiman, ada Asnawi. Yang menjadi masalah adalah siapa yang akan melapis mereka untuk coba melakukan tendangan, mungkin juga dari luar kotak penalti. Arhan Pratama lempar ke dalam, buaya terus dikuntit, kita lihat oleh Zulkarnain Susliman. Arhan Pratama langsung ke gawang, Amireka, oh sangat baik, hampir saja blunder tadi Amireka. Buat tekanan kini para pemain Singapura dari para pemain Indonesia. Memang sudah unggul pemain kita atau jumlah pemain. Nah, Safwan Baharudin tadi di akhir babak pertama melakukan kartu merah. Rizky Ridho jauh kepada Asnawi, kembali Asnawi sangat baik. Witan Sulaiman, gagal lagi para pemain Indonesia. Dewangga, gagalkan Singapura. Ami Sahid, hati-hati Indonesia, langsung ke depan. Pas yang sangat baik dengan kepala Fahuri kepada penjaga gawang Nadeo. Benar mengandalkan serangan balik para pemain Singapura. Song Oyung, belakang Rizky Ridho pada Nadeo. Fahrudin kini dari bawah para pemain Indonesia. Arhan Pratama, Ramai Rumakik, ada Dewangga, ke tengah Rahmat Irianto, Asnawi Mangkualam, coba dikejar oleh Nur Adam. Rahmat Irianto sangat baik, Ramai Rumakik gagal tadi, kini Hafiz Nur, umpan terobosan tadi maksudnya. Biarkan saja, kita lihat saja oleh pelanggaran. Apa jadi biarkan saja oleh wasit? Apakah bukan sebuah penalti? Ya, jelas terlihat dia memang memilih. Kalau kita lihat Haris Harun emang khawatir karena kita tahu ya, kita tahu jelas Asnawi itu bisa bangkit kembali yang seperti dia tunjukkan dalam sebuah gol dia pada saat melawan Malaysia. Tapi memang kalau saya setuju sama Bung Ahai, ini adalah sebuah pelanggaran Bung Ahai, jelas sebuah pelanggaran. Indonesia kini coba melakukan tekanan. Kambuaya terus dikawal ketat oleh Zulkarnain Susliman. Arhan Pratama lakukan sudah. Rizky Ridho, gol, tidak jadi. Arhan Pratama, masih Arhan, lakukan sudah, digagalkan lagi. Ada kita Hani Sagara, lalu memaksa tadi Hani Sagara untuk bisa melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti dan kaki kiri tadi Bung Doni. Iya, sangat disayang kalau melihat posisi Arhan. Tapi di sini kita lihat ya, sebuah scrimmage yang terjadi. Rizky Ridho melepaskan dengan sayang sekali. Memang mungkin rezeki belum sampai di kita kembali Bung Ahai. Dan ini masih menit ke-60. Kita ini jelas Bung Ahai harus kita waspadai. Bagaimana seorang Iksan Fandi sudah dimasukkan menggantikan Amireha oleh Singapura, dan tentunya kita tahu ada beberapa pemain-pemain kita pun yang seharusnya mulai mungkin dipikirkan untuk segera masuk, mengingat kita harus segera mengamankan angka untuk bisa mencetak gol dan memenangkan pertandingan ini Bung Ahai. Anwar masuk,
menggantikan Hamid Sahin. Inilah Anwar, yang juga di leg pertama bermain. Iksan menggantikan Amireha. Iksan adalah pencetak gol Indonesia saat seri 1-1. Hasan Suni dilegakan oleh Rido. Oh, sangat baik Hanis Agara. Umpan kepada Witan Sulaiman. Masih Witan Sulaiman. Kambuaya. Oh, tidak. Gagal lagi. Rahmat Irianto. Kembali mental dari para pemain Indonesia. Oh, serangan balik. Sangat cepat. Gagal tadi. Harus hati-hati Indonesia. Serangan balik yang sangat cepat dilakukan oleh Anwar tadi, Bung Doni. Ya, jelas bahaya, tapi saya rasa tidak perlu kita terlalu khawatir karena memang jelas itu pasti strategi yang harus mereka lakukan. Yang penting adalah pada saat menyerang, jangan sampai melakukan sebuah kesalahan dalam mengumpan dan segera langsung melapis pada saat memang ada serangan balik yang begitu cepat, yang begitu berbahaya yang dilepaskan oleh Singapura. Serangan balik yang sangat cepat dari Iksan kepada Anwar tadi. Dan melakukan cok ke arah gawang, tapi sangat melebar. Selamat gawang Indonesia, alhamdulillah. Ini lemparan ke dalam Indonesia. Meskipun unggul pemain, tapi Indonesia tetap saja harus hati-hati. Nah, ternyata tekanan balik dari Singapura cukup cepat juga. Bukan sebuah pelanggaran. Kambuaya berduel dengan Nur Adam Abdullah. Ya, tentu yang perlu dicatat adalah tadi saya sempat bahas beberapa kali faktor kelelahan. Dan kalau di sini sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk Indonesia kelelahan mengingat kita unggul pemain. Cuman mungkin memang suntikan daripada mungkin pemain mengganti dengan energi baru, dengan energi segar akan paling tidak bisa berubah. Di sini terlihat mungkin Sintayong agak sedikit berhati-hati. Kita berharap mungkin di menit ke 65 atau 70 ada 1-2 pemain diturunkan dan jelas kita tentu untuk Jaya butuh Irfan Jaya, Bung Ahai. Ya, masih ada Evan Dimas, masih ada juga Egy Maulana Fikri. Sahdan Sulaiman. Coba Singapura lewat Zulkarnain. Berduel dengan rumah kick tadi. Ya, ini jelas di area-area yang memang sebuah tendangan bebas ini bisa mengancam gawang Indonesia. Dan tadi kita sempat bahas tentunya pelanggaran-pelanggaran tidak perlu seperti ini harus segera mulai di stop, dikurangi. Dan tentunya buat Ramai Rumakik walaupun dia bermain sangat baik, ini 2 kali pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan. Dan semoga saja tetap memberikan sebuah keuntungan buat Indonesia. Antisipasi yang baik dari Indonesia. Sahdan Sulaiman. Singapura coba melakukan tekanan. Ketik di udara saja tadi oleh penjaga gawang Nadeo. Arhan Pratama kembali ke belakang kepada Rizky Ridho. Indonesia dari bawah coba membangun serangan. Fahrudin tengah kepada Rahmat Irianto. Buaya pada Dewangga. Ke kiri pada Arhan Pratama. Dewangga. Sudah bola kepada Asnawi. Rahmat Irianto pada Dewangga. Umpan terobosan sangat baik pada Arhan. Langsung umpan. Shooting lagi. Tadi kita lihat Sagara. Kambuaya. Masih Kambuaya. Di kotak penalti Kambuaya. Jangan penjuru buat Indonesia, Bung Doni. Ya, sebuah skill individu sangat menarik sekali, yang sangat baik sekali yang diperlihatkan oleh Kambuaya. Bahkan ini bukan sekali saja, kita melihat tadi sebuah umpan yang sangat manis juga yang dia lepaskan buat di sini. Iya, ini harapan kita, Bung Ahai. Ini adalah pemain yang bisa dibilang 3 sekaligus. Bisa lebih nggak, Bung Ahai? Biasa kita bantai Singapura, Bung Ahai. Ada pergantian pemain Egy Maulana Fikri, Irfan Jaya dan juga Elkan Bagot. Saja Elkan Bagot dimasukkan untuk mengantisipasi umpan-umpan tinggi dari Singapura. Sekali itu digantikan oleh Elkan. Irfan Jaya juga akan masuk bersama Egy Maulana Fikri. Bersamaan dengan Indonesia mendapatkan tendangan penjuru untuk
tentu sangat baik. Irfan Jaya sudah masuk. Irfan Jaya menggantikan Ramai Rumakik. Ya, Dan Egy Maulana Fikri nampaknya akan menggantikan Ricky Kambuaya. Luar biasa menarik, ini menarik. bermain di Iya, bawah striker. Iya. Egy Ini Maulana Fikri. tentu ada sebuah pertimbangan tersendiri dan mari kita lihat apa sebenarnya rencana dalam hal formasi yang diturunkan. Tapi kalau kita melihat sepertinya memang dengan oke, mari kita lihat dulu tendangan penjuru yang dilakukan oleh Indonesia. Arhan langsung gagalkan tadi oleh Singapura. Dewangga. Dan lempar bola jauh ke depan. Gagalkan, kita lihat. Tekanan balik. Irfan Jaya. Masih Irfan Jaya. Oh, ini bisa kartu merah, Bung Hadi. Kalau Kartu memang kuning, posisinya di depan, Bung Hadi, ini jelas kartu merah. Kartu merah. Dua Saya- pemain Singapura Iya, mendapatkan jelas, kartu merah. Harus bisa jelas, dimanfaatkan. jelas. Para pemain Indonesia memang sangat jelas ini kartu merah, Bung Doni. Ya, tadi seperti saya katakan, ini kecerdikan seorang Irfan Jaya yang saya bilang kalau memang dia berada di depan, ya, dan kalau memang seorang Irfan Fandi berada justru di posisi di belakang Irfan Jaya, jelas ini adalah sebuah peluang yang akan bisa menjadi gol dan mutlak kartu merah. Sangat bebas. Dan peluang untuk mencetak gol dari Irfan Jaya sangat bebas dan sangat besar. Dan Irfan Fandi dengan sangat sengaja. Oh, dengan tambahan tangan juga, Dengan betul. sengaja, dan wajar jika wasit Qasim Matur Ali Al-Hatmi dari Oman tadi memberikan kartu merah. Sangat pantas untuk mendapatkan kartu merah. Ya, sekarang mari kita berdoa. Dalam arti kita sudah memiliki keunggulan Dua pemain, Bung Doni, pemain. harus bisa dimanfaatkan. Ya, kalau satu pemain 1 gol, 2 gol lagi, Bung Ahai. Ya dong. Semoga saja, insya Allah. Ya, tentunya seluruh pemirsa RCTI dan seluruh masyarakat Indonesia, kalau kita melihat memang semua kartu merah yang diderita oleh pemain Singapura mutlak memang adalah harus diberikan. Jadi tidak ada keberikan wasit. Supaya kalau kita menang jangan bilang pakai alasan wasit yang bantu, ya. Mari kita berdoa tentunya supaya Indonesia bisa memanfaatkan peluang tendangan bebas ini menjebol gawang Hasan Suni. Ya, kita tunggu pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita doakan saja semoga Indonesia mampu memanfaatkan keunggulan 2 pemain dari Singapura. Tendangan bebas, ada Irfan Jaya dan juga Dewangga. Siapa yang akan melakukan? Apakah Dewangga ataukah Irfan Jaya? Wasit Qasim Matur Al-Hatmi telah meniup Alibaba. Lakukan sudah. Masih membentur tadi kepala dari pemain Singapura. Cocor saja kita oleh Nur Adam Abdullah. Tersisa 22 menit. Amirul Adil. Kembali skrimmage terjadi. Sok Oyung masih digagalkan Indonesia. Egy Maulana Fikri. Asnawi. Anis Agara. Umpan terobosan. Witan Sulaiman. Gagalkan kita oleh Haris Harun. Ya, kita berbicara logika simpel sekali nih, Bung Ahai. Tentunya kalau bermain hanya dengan 9 pemain, yang harus kita waspadai adalah pasti Singapura akan berusaha untuk memperlambat tempo, mencoba membuat ini terus bertahan menjadi satu sama, berharap mereka dapat tambahan waktu di perpanjangan waktu, dan ini justru yang berbahaya buat tentunya psikologi daripada pemain Indonesia. Unggul 2 pemain tentunya harus bisa dimanfaatkan dengan cerdik dan secerdas mungkin tentunya. Masih gagal tekanan dari Indonesia tadi. Asnawi lempar ke dalam Indonesia. Ya, Amirul Adil masuk menggantikan Song Oyung. Benar-benar Ya, bertahan Singapura. Pasti bertahan, karena kalau mereka mencoba juga bermain menyerang, jelas akan bumerang tentunya buat Singapura. Dan kalau kita sempat
juga bahas di awal-awal bagaimana di awal pertandingan memang Singapura sangat sadar bahwa mereka berada paling tidak cukup aman untuk saya katakan satu kelas di bawah kita dalam hal permainan tim dan juga individu. Dan tentunya mereka berharap peluang mereka terbesar adalah membawa laga ini tentunya sampai perpanjangan waktu dan mungkin adu penalti. Ya, kita berdoa saja semoga tidak sampai perpanjangan waktu. Indonesia sudah mampu mencetak gol. Fahrudin harus tenang, Indonesia harus fokus. Elkan Bagot, Arhan Pratama, Rahmat Irianto, umpan terobosan sangat baik pada Irfan Jaya, digagalkan oleh Adli tadi. Ya, dan set pieces inilah tentunya yang akan bisa paling tidak memberikan peluang lebih besar lagi, mengingat dalam bentuk sebuah tendangan penjuru dengan kelebihan pemain, secara logika harusnya kita bisa memanfaatkan selama memang umpan yang diberikan tepat berada di kepala atau kaki dari pemain Indonesia. Mari kita berdoa. Penjuru ke-8 Indonesia Irfan Jaya, ada Elkan Bagot di depan, lakukan sudah, berbahaya. Oh, hampir saja tadi mengarah kepada Elkan Bagot. Jatuh di kaki Arhan, ke tengah kepada Rahmat. Langsung arahkan kepada Egy, ada Adli, intercept sangat baik tadi Adli. Pelanggaran justru dilakukan para pemain Indonesia. Sebisa mungkin sebetulnya Indonesia tidak perlu melakukan banyak pelanggaran, Bung Doni. Ya, itu tadi yang saya bilang memang pada saat melakukan sebuah pencurian bola dan melakukan counter attack, ini adalah tim yang cukup produktif dari beberapa tim yang berlaga di kompetisi kali ini. Singapura memang cukup tajam dalam hal melakukan serangan balik. Mungkin juga karena materi mereka bisa dikatakan belum terlalu seimbang di setiap lini, jadi mereka sangat berharap dengan kecepatan beberapa pemain mereka. Gagal kini Syahdan Sulaiman, coba melakukan tekanan, sangat berbahaya. Kita lihat Fahris terlepas. Oh, serangan balik Indonesia. Arhan Pratama kini langsung pada Egy Maulana Fikri, langsung kepada Witan Sulaiman di kotak penalti, sangat cepat, umpan langsung. Oh, ada Haris Harun tadi menggagalkan serangan balik Indonesia. Ada Sudan Sulaiman, gagal Indonesia, dan cepat langsung arahkan kepada Faris Ramli. Hati-hati, Indonesia terlepas, hati-hati, ada Faris Ramli, syuting langsung. Oh, gagal kembali Singapura. Masih Faris, bukan pelanggaran. Hati-hati Indonesia, hati-hati. Ya, saya sudah sempat katakan. Hati-hati Indonesia. Betul, beberapa kali memang ini kita tahu tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan balik dan juga beberapa personel mereka memang sudah beberapa kali terlihat mengancam dengan melakukan sebuah manuver dan sini kita lihat lagi memang ini momok nih, satu orang ini momok, gimana caranya bisa nggak dia dapat kartu merah lagi nih Bung Ahai, biar lebih mudah lagi tentunya buat kita. Dan ini tentunya harus kita berdoa tentunya sebuah kesalahan yang tidak perlu dilakukan lagi di 17 menit waktu tersisa. Tentu saja sangat berbahaya. Fokus penuh, konsentrasi penuh harus dilakukan pemain Indonesia, khususnya penjaga gawang Nadeo Arga Wina. Pelanggaran, Bung Doni. Ya. Karena tendangan bebas para pemain Singapura sangat-sangat berbahaya. Ya, memang sulit kalau kita lihat tadi pun sebenarnya Elkan Bagot sudah bisa melakukan sebuah kelebihan dalam hal tidak hanya jumlah pemain, kita memiliki kelebihan dari jumlah 250 juta penduduk Indonesia. Mari kita harapkan, doakan timnas Indonesia, doakan 15 menit terakhir ini masih bisa kita membalas dan mungkin memetik kemenangan. Tertinggal Indonesia 1-2 lewat gol tendangan bebas Syahdan Sulaiman tadi. Arhan Pratama, umpan langsung, tidak ada satupun pemain Indonesia. Kinuran Adam, ada Asnawi, lempar ke dalam Indonesia. Apa yang sesungguhnya terjadi tadi? Ya, walaupun sulit dalam hal kita bisa saja mengatakan tidak usah panik karena kita tidak main.